Teman-teman ragam kimia mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah surfaktan, karena surfaktan ini merupakan bahan utama yang banyak dipergunakan atau sebagai bahan dasar untuk proses pembuatan sabun, entah sabun cair, sabun batangan, atau sabun-sabun jenis yang lain. Tapi mungkin tanpa kita sadari, ada teman-teman yang belum paham sebenarnya apakah yang dimaksud dengan surfaktan itu. Pada video kali ini saya mencoba untuk menjelaskan apa itu surfaktan, dan semoga dari pemahaman ini bisa menambah pengetahuan kepada teman-teman tentang pembuatan formula sabun yang bagus, yang cocok, yang murah kualitasnya sesuai keinginan teman-teman sekalian. Jadi apakah yang dimaksud dengan surfaktan itu? Surfaktan berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata surface atau permukaan. Apa yang dimaksud dengan permukaan di sini? Bila kita ambil contoh, di sini adalah minyak yang telah dicampur air. Teman-teman sudah bisa pahami bahwa minyak dan air tidak akan pernah bersatu. Nah, antara minyak di atas ini adalah minyak sayur, dan air di bawahnya itu memiliki permukaan atau tegangan permukaan. Nah, fungsi surfaktan adalah untuk menurunkan tegangan permukaan antara minyak dan air sehingga bisa bersatu. Mengapa ini penting? Karena kebanyakan kotoran adalah lemak atau minyak. Kotoran dalam tubuh manusia dan lain sebagainya adalah berbentuk minyak. Sedangkan air adalah pelarut utama, pelarut universal yang bisa ditemukan di mana-mana di seluruh dunia. Oleh sebab itu, para ahli mungkin ribuan dahulu kala, gimana caranya menyatukan antara minyak dan air sehingga ditemukanlah surfaktan yang biasa kita pakai sehari-hari. Dari penjelasan tersebut, mungkin teman-teman sudah lebih mengerti apa itu surfaktan. Dan di depan kita di sini ada beberapa bahan kimia yang biasa kita pergunakan dalam pembuatan sabun. Dan mari kita belajar atau menjelaskan mana yang termasuk surfaktan dan mana yang bukan termasuk surfaktan. Dari beberapa contoh bahan kimia yang saya sebutkan di sini, saya ambil contoh yang ekstrim, terutama dari sisi busa, karena kadang-kadang teman-teman masih ada yang kebingungan apakah ini surfaktan atau tidak, terutama dilihat dari jumlah busa yang dihasilkan. Karena dari pemahaman sebelumnya, sebenarnya yang dimaksud surfaktan adalah menurunkan tegangan permukaan. Jadi bukan berarti dia banyak mengandung busa atau tidak. Ini mungkin persepsi yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa surfaktan itu menyatukan antara minyak dan air walaupun dia tidak menghasilkan busa. Karena busa hanyalah hasil efek samping dari surfaktan tersebut. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah labs. Teman-teman sudah paham semua, labs adalah jelas-jelas adalah surfaktan yang banyak menghasilkan busa, dan kebanyakan memang teman-teman mempergunakan labs sebagai formula dalam sabun cairnya, terutama untuk sabun cuci piring. Kemudian yang kedua adalah mesh. Mesh ini surfaktan atau bukan? Benar sekali, mesh adalah termasuk surfaktan karena mesh menyatukan minyak dan air walaupun mesh itu tidak atau kurang menghasilkan busa. Karena sifat deterjensinya atau menyatukan antara minyak dan air tetapi tidak menghasilkan atau kurang menghasilkan busa, maka mesh banyak dipergunakan untuk deterjen pencuci pakaian. Kemudian yang ketiga adalah
nonylphenol NP10. Di sini saya ambil contoh nonylphenol. Mengapa? Karena benar-benar nonylphenol itu tidak menghasilkan busa sama sekali. Tetapi apakah dia termasuk surfaktan NP10 ini? Iya, NP10 adalah termasuk surfaktan. Dia termasuk surfaktan non-ionik yang memang tidak menghasilkan busa atau mungkin sedikit sekali menghasilkan busa dan memang menyatukan minyak dan air. NP10 biasa dipergunakan untuk pencampuran silikon oil dengan air sehingga menjadikan silikon emulsi yang biasa digunakan untuk semir ban atau penghilap bodi kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang terakhir selanjutnya adalah glycerin. Ini adalah FG, ada singkatan dari vegetable glycerin atau glycerin yang berasal dari tumbuhan. Apakah glycerin ini surfaktan? Glycerin ini banyak dipergunakan dalam formula sabun, terutama sabun cuci piring dan sabun cuci tangan sebagai penghalus. Teman-teman boleh menebaknya apakah glycerin termasuk surfaktan? Glycerin bukanlah termasuk surfaktan. Walaupun glycerin ini adalah hasil samping dari reaksi antara minyak dan basa menghasilkan glycerin dan surfaktan sabun, tetapi glycerin bukanlah surfaktan. Glycerin ini termasuk pelarut yang melarutkan minyak, tetapi kurang larut dalam air, sehingga bisa dikatakan glycerin bukanlah surfaktan. Selanjutnya mari kita ambil ilustrasi di sini. Ini adalah minyak dan air. Kemudian saya akan tambahkan sabun cuci piring untuk membuktikan atau mengetahui dari apa yang dimaksud secara detail tentang surfaktan. Sini sudah saya tuang sabun cair, sabun cuci piring. Kemudian kita aduk. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa minyak dan air akan bersatu dan inilah yang dinamakan sebagai surfaktan. Mungkin demikian video kali ini tentang penjelasan apa itu surfaktan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Tetap terus bereksperimen, tetap terus berkreasi, mencoba. Semoga bermanfaat.